Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah dan pengurus pasar Desa Ancaran. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan yang insya Allah mudah-mudahan apa-apa yang dijadikan di dunia ini menjadi bekalnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh masyarakat Desa Ancaran, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan rezekinya, dilunasi hutangnya. Beda aminnya ya. Emang banyak utangnya, banyak. Siapa suruh? Hadirinul hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrika al asma' fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di pagi menjelang siang ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama. Yang pertama, pasang niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini, melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, nih corona nggak ada corona? Masya Allah, kangen sama Ancaran kayak gini Pak Haji ya. Kangen dulu Ancaran nih kalau ada acara tuh penuh banget ya. Tapi Masya Allah di Ancaran corona nggak masuk. Ya, lengit. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Hari ini kita penyelenggaraan apa ini? Acaranya apa? Isra. Sudah tahu Isra Mi'raj? Tentang sholat? Sudah? Ya udah doa aja.
Kan udah tahu. Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan keberkahan dan kemuliaan, dengan kesucian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah mempergerakkan, Allah memperjalankan seorang hamba dengan kesuciannya, dengan kesucian Allah, dengan keagungan Allah, dengan keinginan Allah, dengan kebesaran Allah. Allah menginginkan Nabi SAW diperintahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai akhirnya ke Sidratil Muntaha. Itu semua atas izin siapa? Izin siapa? Allah. Sekarang saya mau tanya, Nabi SAW berjumpa dengan Allah dalam keadaan sadar atau mimpi? Sadar atau mimpi? Nggak ada yang bilang mimpi. Tapi sebagian orang ada yang bilang itu ruhnya. Ada sebagian yang mengatakan itu dalam keadaan Nabi di dalam mimpi didatangi. Diabadikan di dalam rawi ad-diba, thumma aruduhu minal arash qabla brudal faras wagatna la jami'al ma'arib. Kemudian Allah angkat Nabi SAW sampai ke rafrafil ahdar, dikembalikan lagi dalam keadaan tempat tidurnya sebelum dingin. Tadi ada asyraqal nggak? Ada. Saat ibu bapak berdiri, duduk lagi, tempat duduk kita udah dingin. Udah dingin. Udah. Berarti lamaan asyraqal dong. Kalau kita ngebahas tentang Isra wal Mi'raj nggak bisa dengan akal. Saya mau bahas dulu nih yang tentang akal, boleh? Boleh ya? Ibu bapak punya handphone? Punya? Kalau nggak punya, beli dong. Punya handphone, punya? Sekarang saya mau tanya, saya tinggalnya kan di desa Ancaran ya? Diakuin nggak? Ah, bohong lu ah. Nggak pernah silaturahmi. Tapi jangan semuanya bingung. Nggak muat rumahnya. Ibu bapak punya keluarga di Jakarta. Ibu bapak rindu, pengen telepon, tapi tahu keadaan orang yang di Jakarta ini sibuk. Kira-kira kan dikirim dulu pakai WhatsApp atau SMS. Betul ya? Yang bilang SMS berarti handphonenya bukan Android. Ya kan? Dikirimnya via WhatsApp atau dengan SMS. Sekarang jam 11 kurang 10. Ibu bapak chat. Assalamualaikum. Entah anak, entah saudara, entah kakak, entah adik yang ada di Jakarta nih. Apa kabar? Dalam waktu yang sama, dalam hitungan detik, SMS itu sampai ke Jakarta. Jakarta buka, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya. Betul. Di dalam waktu yang sama nyampe, cuman beda detik. Paling selisihnya 3 detik. Di menit yang sama. Mungkin apa enggak? Jarak desa Ancaran ke Jakarta berapa jam? Jangan ngomong jalan kaki ya. Naik kendaraan mobil kurang lebih 4 jam. Kurang? Itu SMS kok hitungan detik sampai. Sedangkan SMS itu setelah kita ketik, begitu kita ketik, lari dulu ke satelit. Dari satelit ke provider, ke Singapura. Dari Singapura lari dulu baru ke Indonesia. Indonesia baru kirim lagi ke handphone yang disangkut. Percaya? Percaya? Padahal kan gue bohongin. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Dari kita SMS larinya ke satelit, satelit ke provider,
Yang ada di Singapura, dari Singapura lari yang ke Indonesia, Indonesia baru nyampe ke handphone kita. Dalam waktu hitungan detik sampai. Luar biasa. Percaya. Masuk akal. Masuk akal. Kalau kita ngomong Isra wal Mi'raj masuk akal apa pakai iman? Iman apa pakai akal? Dulu ada pesawat. Sekarang saya mau tanya, saya mau ngajarin ilmu fisika. Boleh nggak? Gue gini-gini anak IPA gue. Ilmu fisika ada namanya kecepatan cahaya. Ada kecepatan, ibu mati lampu, bapak mati lampu, yang digunain senter, betul. Senter itu bapak mau tuju kemana aja sampai. Benar? Saat itu on, langsung cahayanya sampai dengan apa yang kita tuju. Betul? Itu kecepatan cahaya. Kalau kita jalan itu makan jarak. Tapi kalau kecepatan cahaya, begitu kita nyalakan sampai ke tempatnya, kemanapun dia. Percaya? Percaya? Yang penting ada baterainya. Nah kalau senter nggak ada baterainya, sampai on, sampai pencet, sampai jempol juga copot, nggak bakal nyala. Paham sampai sini? Kalau yang urusan akal kita percaya dengan kecepatan cahaya yang dibikin oleh manusia, bagaimana dengan haknya Allah, dengan kekuatan Allah, dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah memperjalankan seorang kekasih saat dimana Allah rindu kepadanya. Saat Isra wal Mi'raj, Nabi dalam keadaan ujian besar. Ibu bapak dapat ujian nggak? Pernah dapat ujian nggak dari Allah? Apa lempeng aja hidup? Hidup lempeng aja kan nggak enak. Betul nggak? Jalanan aja harus ada polisi tidur. Itu polisi kurang kerjaan kali ya? Tidur di tengah jalan. Hidup itu kadang ada naik, ada turun, betul ya? Apalagi hidup yang ibu-ibu yang ada di pasar. Demi Allah, ibu dagang, bapak dagang di pasar, itu rezeki langsung dari Allah. Tapi yang jujur dong. Jujur. Modal usaha itu jujur. Jujur kacang ijo, kue jujur. Oh jujur. Jadi ibu tegang banget, jangan tegang-tegang. Emang hidung saya begini, nggak usah dipikirin. Pak bener pak, ibu-ibu kalau ngeliat hidung saya melongo, kadang iler kelihatan nggak ketahuan. Jujur modalnya. Nabi SAW mengatakan barang siapa berdagang di jalan Allah dengan cara Allah, dengan yang jujur, dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kata Nabi pastinya 60% hasil usahanya itu langsung dari Allah. 40% hasil usaha kita. Tapi 60% saya mau tanya, Bapak Ibu dagang kan ini di pasar ya? Pendapatan hari ini sama besok beda nggak? Pendapatan hari ini sama kemarin beda nggak? Karena itu Allah memberikannya betul-betul langsung dari Allah. Rezeki bisa jadi berkah, bisa. Setiap manusia ada ujian, justru ujian itu yang membawa kita jadi jalan keberkahan. Jangan dikit-dikit usaha lagi udah mulai kolab datang ke riba. Nggak boleh, jangan. Ibu, bapak main di rentenir, main di riba percuma. Ibu, bapak punya usaha, habis. Nggak akan maju, nggak akan berkah. Kenapa? Modal usaha dikit, yang penting halal. Jangan, tahu nggak hukum riba? Apa sih hukumnya? Hukumnya apa? Jangan sekiranya cuma dibilang haram, tapi masih dijalanin. Orang minum minuman khamar juga tahu itu haram, tapi masih dijalanin. Kenapa? Karena dosanya kan nggak kelihatan. Nah ini dosanya riba, bahayanya bu, sangat luar biasa. Kecuali kita taubatan nasuha. Orang yang menjalankan riba sama seperti dia meniduri ibu kandung atau bapak kandungnya sendiri. Itu dosanya ibu bapak, hati-hati, hati-hati. Apa hukumnya kita nidurin ibu kandung atau bapak kandung sendiri? Itu dosa nggak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali dia taubatan nasuha.
Haram betul-betul. Hati-hati. Saya nggak mengatakan kalau saya merugikan rentenir. Enggak, tapi rentenir yang merugikan kalian. Pasti bakal merugikan kalian yang punya usaha. Dianya tunjuk manis-manis, tinggal kita nyetor aja kan blow on. Betul nggak? Pernah ke orang pinter? Pernah ke orang pinter? Kenapa orang berbondong-bondong ke orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Betul nggak? Ayo kita ngomong flak-flakan aja. Kenapa kita datang ke orang pintar? Karena yang didatengin orang pintar, yang datang orang bodoh. Nabi itu saat Isra wal Mi'raj ada ujiannya. Dua kekasihnya Nabi, kecintaan Nabi, Siti Khadijah, Sayyidina Abu Talib meninggal dunia, hilang semuanya. Nabi nggak punya harapan. Siapa yang dapat membela Nabi Muhammad SAW? Saat Nabi menerima ujian, Allah tahu apa yang akan dijadikan satu kebahagiaan untuk Nabi saat dimana Nabi diundang Isra wal Mi'raj kepada Allah Subhanahu. Maka ini pelajaran penting bagi setiap hamba. Setiap ujian seorang hamba, pastinya yang dapat membahagiakan hanya Allah, nggak bisa yang lainnya. Saya mau tanya, ibu bapak lagi dapat ujian, nih corona kemarin, dagang nggak bisa, betul? Modal beak, betul nggak? Tiap hari bapak pinggiran rumah tuh ya, di depan pintu pegang kepala, liar aing liar. Tiap hari. Sekarang saya mau tanya, itu ujian bukan? Ujian. Nah caranya kemana kita buat ngebahagiain ujian itu bisa diirangin atau diringankan? Kemana larinya? Siapa bilang ke Allah? Sampai sekarang masih pada pusing loh. Kalau udah pasti ke Allah, nggak akan ada yang pusing. Saya mau tanya, yang dipusingin apaan? Fulus. Fulus? Butuh fulus? Mafi fulus? Mamfus. Butuh duit? Iya. Manusia butuh uang? Iya. Tapi jangan dituhankan dong. Siapa yang ngasih rezeki kita? Siapa? Punya usaha apa enggak? Serahin sama Allah. Tugas kita apa? Ibadah. Ya Bib, ibadah udah Bib. Kadang salah kiblat. Nggak punya duit sih. Kiblat ke barat, kita ke timur. Kelupaan Bib. Itu masalahnya. Saya mau tanya, sekalipun rezeki kita lagi kalau dibilang di stop enggak, dikurangin sedikit aja. Sarapan pagi masih nggak? Makan siang masih nggak? Sore masih nyemil singkong ubi nggak? Malam masih makan nggak? Lu makan mulu apa yang dipusingin? Betul apa enggak? Yang dipusingin apa? Nggak ada duit di kantong. Emang duit buat apaan sih? Kalian makan duit, makan beras. Makan nasi, beras. Emang situ ayam. Gampang banget ancaran kalau dipancing-pancing tuh. Makan duit, makan nasi. Yang kenapa duit yang dicari? Oh beli beras pakai duit ya? Nggak pakai berkah, nggak? Pakai berkah, pakai duit. Alhamdulillah ibu bapak kita, alhamdulillah walaupun nggak punya beras. Waktu itu kan maulid kemarin ya. Maulid nggak? Dapat berkat nggak? Pasti dalamnya ada beras. Alhamdulillah. Saya sampai gini hari ini beras, alhamdulillah dari mulai maulid sampai ngebagi-bagi, udah capek ngebagiin. Nggak habis-habis, subhanallah. Kenapa? Berkah. Maulid, Isra wal Mi'raj datang lagi, betul? Beras lagi aja. Maunya jangan beras doang, minyaknya juga. Kalau beras doang saya makan pakai apa? Paham sampai sini ya? Tapi jangan ya, mentang-mentang orang pasar saya ngomong kayak begini, sembako kirimin, jangan. Jangan dipikirin tapi dilakuin. Nabi itu dapat ujian. Allah tahu kebahagiaan seorang hamba saat ditimpa ujian, larinya kepada Allah. Nah bagaimana kita caranya gapainya keridhaan Allah? Cari kebahagiaan dari Allah. Nabi SAW ini udah diajarin sama malaikat Jibril.
Ya Rasulullah, jika engkau ingin tahu bagaimana Allah yang saat waktu-waktu tertentu kalian dipandang oleh Allah, sepertiga malamnya bangun. Sepertiga malam, ibu mah bangun, bapak bangun, cuman pipis doang. Ambil wudhunya, salat 2 rakaat, salat taubat dulu, habis itu salat hajat dulu, selesainya salat tahajud, habis itu doa sampai nangis. Bib, saya susah nangis, ambil visin tetes-tetes. Pokoknya nangis. Gak punya apa aja bilang sama Allah, saya butuh. Saya mau cerita sedikit, boleh gak? Ya harus boleh, orang gue yang ceramah. Saya mau ngasih tahu, ibu bapak tahu nggak kalau saya punya usaha atau enggak? Kalau saya bilang saya nggak punya usaha, ibu bapak percaya nggak? Nah terus lo kata gue dapat duit dari mana? Hasil ceramah gitu? Saya tiap tahun itu dagang kain sarung, gue promosi nih. Mudah-mudahan besok ada yang ngambil. Ya setengah-setengah kodi, alhamdulillah lah. Daripada ntar lebaran gak beli baju baru. Saya tiap tahun dagang kain. Kain sarung itu keluarnya di bulan Rajab. Tahun lalu saya beli 800 kodi. 800 kodi. 400 kodi saya taruh buat di luar, 400 kodi saya kirim ke Tanah Abang. Yang di luar laku, yang di Tanah Abang enggak sama sekali. Saya pusing gak tuh? Ngapel Habib nanya sama gua katanya, yang dagangin usaha Habib. Liar aing mah. Terus ulama gua nggak pusing. Nah itu Habib tahu, tapi saya tahu cara. Saat 400 kodi itu saya nggak laku, 400 kodi yang di luar kan laku. Betul. Saya tutupin dulu, yang penting gua nggak punya utang. Bener. Lihat sekarang gue gemuk 17 kilo gue naik. Nggak punya pikiran? Nggak ada. Pikiran nggak ada, pikiran tenang hidup kalau dikejar utang. Ya Allah, mau makan, mau mandi, ngelihat Habib. Alhamdulillah hutang tersingkir. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap ujian itu yang bisa ngebahagiain kita cuman Allah, gak ada orang lain. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, barang siapa seorang hamba yang bergantung dengan hamba yang lain, siap-siap menerima kekecewaan. Jika kalian bergantung semuanya kepada Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Siapa janjinya? Janjinya siapa? Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Syukur aja udah sama Allah, syukur. Nikmatin aja. Beb, saya dapat ini hari 20.000, alhamdulillah. Besok dapat 100.000, alhamdulillah. Besok dapat 1 miliar. Kayaknya 1 miliarnya agak sedikit kurang yakin ya. Pernah lihat duit 1 miliar? Sama. Saya nggak kebayang bu ya, kita hidup begini kan katanya susah ya. Sekarang lagi susah nggak? Lagi susah. Susahnya aja cakep-cakep sama ganteng-ganteng tuh lihat. Susahnya aja masih pada pakai baju. Kebayang kalau susah kita nggak punya kerudung, nggak punya baju, nggak punya peci, nggak punya kain. Ayo kemana-mana telanjang kita. Makanya bersyukur. Gak ada lebih kata yang paling baik di dalam hidup setiap hamba kecuali syukur. Puluhan ayat diturunkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan? Mau yang mana? Oksigen kita nggak beli, betul? Mau ngelangkah tinggal ngelangkah. Mau rezeki usaha semua dikasih jalan sama Allah. Gimana orang yang udah dikasih jalan, iya tugasnya cuma satu, apa? Ibadah. Kalau ibadahnya enggak terus minta apa-apa. Sekarang ada contoh, kita enggak udah usaha tapi mau punya duit banyak.
Kita diam aja di rumah. Kira-kira bakal punya duit nggak tuh? Sampai pantat pindah ke depan. Kita lagi duduk nih, pantat pindah ke depan. Nggak bakalan. Nabi punya sahabat. Sahabatnya Nabi berminggu-minggu Nabi lihat ada terus di masjid. Pagi ada, siang ada, sore ada, malam. Tiap hari ada. Nabi tanya, wahai sahabatku, apa yang kau lakukan? Aku ibadah. Karena Allah memerintahkan untuk hamba itu ibadah. Nabi tanya, engkau punya keluarga? Punya. Punya anak? Punya. Punya istri? Punya. Keluar. Cari rezeki. Cari uang. Berikan nafkah yang halal kepada keluarga di rumah. Bukan berarti duduk diam doang. Kalau orang yang duduk diam doang, ya Allah, Beb, saya patokan dengan hadis Nabi. Orang yang menjalin silaturahmi, yang pertama rezekinya akan dibuka oleh Allah. Iya emang kalau rezeki ke rumah tetangga tiap hari lu minta kopi diguyur lu. Betul nggak? Pagi-pagi Beb, bangun nih pagi habis subuh. Jangan tidur lagi. Saya mau kasih amalan, mau nggak? Amalan aja mau lu. Kerjain nggak? Pernah baca ibu kalau tidur bangun tidurin anak, bapak pernah nggak ini zikir dizikirin sama bapak? La ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha Hul malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ini dibaca setiap hari setelah sholat subuh dan maghrib. Setelah sholat subuh dan maghrib dibaca 70 kali. Cuman sampai La ilaha illallah hul malikul hakul mubin. Selebihnya nggak usah. Dibaca La ilaha illallahul malikul hakul mubin, La ilaha illallahul malikul hakul mubin, dibaca 70 kali. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada rezeki yang kita nggak sangka-sangka. Rezeki aja amin lah. Amin, amin. Saya mau tanya ibu, bapak biasa mancing nggak pak? Bapak biasa mancing nggak pak? Apa ibu yang doyan mancing? Ibu mah doyan mancing keributan. Pak, bapak kalau doyan mancing, bapak mau dapat ikan gede, kasih umpannya cacing apa ikan yang gede? Ngasih cacing dapat ikan gede, PA. Itu ikan berarti ikan gelo. Kalau kita mau pancing ikan hiu, kita lemparnya apa? Ikan teri. Ikan apa? Minimal ikan kakap. Lempar ikan kakap, hiu bakal nyamber, yang dapat yang gede, yang kecil. Lempar yang gede dulu, baru dapat yang lebih gede. Sekarang saya mau tanya, mau berkah nggak rezekinya? Keluarin duit yang di kantong yang paling besar, rezeki Allah akan kasih yang lebih besar. Bib, tapi saya dalam keadaan susah. Ntar aja Bib, tunggu kaya baru sedekah. Ya PA. Saya mau tanya, nih kalau orang Ancaran, saya mau tanya orang Ancaran nih. Ini orang Ancaran semua kan ya? Nggak ada orang lain, nggak ada? Ada orang lain? Paling jauh orang mana? Mana? Sindang Sari. Lengkong. Wah dahsyat. Lengkong, Sindang Sari, terus? Absen kita. Sekitar sini ya. Sekitar sini. Sekarang saya mau tanya, ibu bapak punya duit di kantong yang atas 100.000, yang kanan 50.000 kantong bawah, kantong kiri 20.000, di belakang 2.000, yang mana yang buat sedekah? PA lo. Kan tadi udah diajarin lempar yang gede. Seratus, 50, 20 sama 2.000, yang sedekahin yang mana? Tetap 2.000. Sekarang saya mau pulang dari sini mampir no ke Haji Heru. Haji Heru kan material ya? Lu kenal emang? Itu orang tua saya itu. Datang ke sana,
Bu Haji Nunung yang dirahmati oleh Allah. Bu Haji Nunung yang paling cantik. Rayu dulu aja, rayu. Keluarin duit 2.000. Ibu, saya mau beli pasir 2.000. Dikasih apa dilempar duitnya? 2.000 udah beli pasir, dapatnya semana? Segenggam. Emang iya sedekah itu membangun rumah di dalam surga, ngebangun juga nggak 2.000. Ngebangun di dunia aja udah mahal, gimana akhirat? Tahadutan binikmah. Beberapa minggu yang lalu saya nggak punya duit. Lir aing lir. Duit di kantong tinggal 1.400.000. Saya punya, ada ibu yang di sini, anaknya Haji Yunus, khidmah di tempat saya. Boleh tanya, Leli, uang saya cuma ada 1.400.000. Saya bilang sama istri, Wan, nggak bisa nih begini terus nih. Kita bayar listrik kan mahal, Wan. Iya sih kak. Kakak ini punya uang 1.400.000. Setuju nggak kalau kita keluarin semuanya? Boleh kak. Tapi ntar kita gimana? Udah gampang. Gas cicing wae cicing. Saya udah mulai bisa bahasa Sunda pak. Walaupun dikit. Ya aku mah aing bae mah. Saya ajak tuh Leli yang khidmah di rumah semua, saya ajak ke Jogja. Saya pikir mau dibelanjain, kagak. Orang saya minta bantuin. Keluarlah tuh beli minyak, beli gula, beli apa macam-macam beli. Keluar dapat 14 kresek. Isinya macam-macam. Duit beak. Kalau habis bahasa Sunda apa? Beak apa? Sih kan kumaha gua aja. Habis. Sampai di rumah ngeliatin tuh 14-nya. Buka lagi. Ya Allah, saya habis beli minyak, saya habis beli gula, saya habis beli kecap, saya habis beli beras, saya habis beli ini. Gantiin ya. 14 dusnya tuh saya ngomong begitu, saya bukain atu-atu. PA saya bener gila. Ya Allah, saya habis beli terigu, saya habis beli ini, tolong gantiin ya. Saya ngomong sama Allah. Fagi sampai bilang, Walid, emang bisa ngomong sama Allah? Kata Fagi, bisa. Fagi bantuin Walid. Ya udah, Fagi bantuin ya. Ya Allah, Walid tadi habis beli ini, gantiin ya. Wallahil azim, belum sampai 12 jam, jam 10 malam datang WhatsApp. Assalamualaikum Habib, waalaikumsalam. Izin telepon, boleh? Ya ini urusannya duit lagi nih. Ya gue udah gak punya duit dah. Gue udah gak punya duit betul-betul. Yang nelfon ini tukang kain. Ya nagih nih. Ya nagih. Udah selesai deh hidup gue udah. Paeh aing paeh. Begitu ditelepon. Assalamualaikum Habib, waalaikumsalam. Habib, alhamdulillah kain sisa yang kemarin 400 kodi. Ini sudah ada cair uangnya 250 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Buang 1.400.000, datangnya berapa? 250 juta kontan. Kebayang nggak? Gue bingung mau bayar listrik gue. Allah tahu kalau kita lagi kepepet. Habib mah enak, Habib mah Habib. Hamba itu nggak dikenal Habib atau siapa. Semua yang minta kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Mau dia Habib kek, mau dia kiai kek, mau dia ustadz, mau sekalipun orang yang sipit lagi, nggak seiman, dia minta dikasih sama Allah. Allah mah baik. Kalau Habib Rifki mah bakhil. Betul-betul Allah mah baik. Kita minta apa aja dikasih loh. Pernah nggak kita minta oksigen tapi Allah kasih nggak? Kurang baik apa coba? Ibu abis ini bapak jalan ke apotik, coba cek harga oksigen satu tabung berapa? Tanya 82.000. Itu dipakai cuma 15 kali sedot. 82.000 sehari semalam kurang lebih kita tuh harus keluarin oksigen 800.000 kali untuk mengeluarkan dan menghisap oksigen. Kebayang nggak?
Beli itu 82.000. Satu hari kita nyium oksigen itu 1 miliar lebih, kita harus keluarin duit untuk beli oksigen. Syukur ibu, syukur bapak. Gak ada lagi nikmat yang Allah beri kecuali dari apa yang telah Allah berikan kepada kita di hari ini. Kita masih punya iman, alhamdulillah. Masih banyak orang yang ngegadek keimanannya. Banyak orang yang lalai daripada Allah demi sekedar uang. Mereka yang menjadi sesuatu yang diwajibkan untuk menegakkan keadilan bisa dibeli, imannya dibeli. Ada, bukan berarti nggak ada. Makanya syukur, ibu dagang, bapak dagang, punya iman, jujur kuncinya. Kalau jujur udah diterapkan, mau dia dalam keadaan susah sekalipun tetap jujur dan jauhkan dari hal yang haram. Ini Nabi SAW udah ngajarin kita. Kalau bukan Nabi yang ngajarin, mau siapa kita? Suami kita ilmu nggak seberapa, anak kita baru belajar ilmunya. Sekarang kita cuma minta, bisa aja mohon aja udah sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selesaikan ujian dan musibah corona ini dari negeri kita. Amin ya Rabbal. Hidup karena corona udah capek kita, hidung disodok lagi, sodok lagi. Kalau saya hidung mancung enak yang pesek, udah kecil sempit, begitu dirojok haji. Betul nggak? Makanya saya nih punya keistimewaan. Saya syukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah Allah kasih saya hidung mancung. Kenapa? Kalau pakai oksigen masih bisa masuk dari atas. Kalau ibu, bapak udah hidung pesek, pakai masker, udah ketendet, makin lagi napas dikit. Kan kesian. Capek nggak pakai masker? Ngap nggak ngap? Mudah-mudahan coronanya diangkat sama Allah ya. Jangan diada-adain dah. Mudah-mudahan corona ini benar-benar diangkat sama Allah. Kita dikasih rezekinya yang kemarin 1 tahun diganti tahun ini. Amin ya Rabbal. Yang kurang dari yang tahun lalu dilebihin di tahun ini. Amin ya Rabbal. Saya demen kalau orang-orang pasar udah kalau ngomongin duit mukanya semeringah sekali, ya Allah ya Karim. Tapi memang duit ini bisa bikin orang senyum sama bikin orang cemberut. Betul ya? Pak, denger kan tuh Pak? Denger nggak Pak? Pura-pura nggak denger aja. Kalau udah urusan duit perempuan mah ijo matanya Pak. Ya Allah Bapak, saya mau tanya, ibu matre kan ya? Ibu matre kan ya? Perempuan matre kan ya? Iya gitu? Iya. Enggak matre. Saya mau tanya, saya punya duit 100.000 sama 1 juta, yang dipilih yang mana? Matre namanya. Mau kagak bohong sudah. Coba lihat aja. Tuh yang namanya panitia, lihat bajunya aja ijo-ijo Tosca. Kelihatan kayak duit 20 ribuan. Kalau perempuan mah urusan duit mah ijo matanya. Kenapa? Karena perempuan butuh modal. Cantik itu butuh modal Pak. Emang kita Pak nggak perlu pakai lipstik, orang juga udah mau aja. Perempuan nggak pakai lipstik siapa yang mau? Datang kemari pakai lipstik, Pak pulang ya Allah demek mukanya. Bu, mau lancar rezekinya, senengin suaminya, senengin, kuncinya itu tok. Senengin suami. Oh banyak hadis yang mengatakan, wah ini kalau udah dibilang masalah suami istri, waduh bahaya. Bahaya. Banyak istri yang masuk neraka kata Nabi. Perempuan masuk ke dalam neraka jahanam paling banyak. Kenapa? Rata-rata mereka yang durhaka kepada suaminya. Dandan nggak pernah, dandan keluar iya. Dandan di rumah seadanya, rambut dicepol, wangi kagak, apek, sama persis sama kain topo. Jangan ya, nggak boleh begitu. Ibu-ibu di sini mah nggak ada yang begitu. Ibu-ibu sini, ibu-ibu istri-istri solehah, calon bidadari, tapi bohong. Kan lagi musim tapi bohong. Bu, masuk surga mau? Masuk neraka? Masuk dah. Mau artis internasional juga ada Bu.
Mau nggak? Dikit. 10 detik. Nggak mau? Yakin? Taat sama suami. Jangan insya Allah doang. Taat. Suami ntar pulang cium tangan. Senyum. Perempuan tuh istimewanya tuh senyum, senjatanya. Suami lagi sumpah ngelihat istri senyum, hilang capeknya. Betul Pak? Betul nggak Pak? Kelihatan Bapak mah istri nggak pernah senyum. Bu, senyum. Coba senyum. Cepet. Senyum. Cantik ibu kalau senyum bu. Demi Allah istri itu kalau udah senyum cantik bukan main. Saya capek kadang kalau lagi ceramah keluar subuh pulang tengah malam ngeliat istri datang dibukain pintu sambil senyum. Ya Allah capek ditinggalin bu di tong sampah. Hilang. Ya gimana nggak hilang? Istri saya lebih muda dari saya 13 tahun. Masih keren dong. Saya udah aki-aki, istri saya masih wah luar biasa. Istri saya kalau ketemu Pak manggil saya sayang. Bapak dipanggil apa? Botak, kumis, buncit. Wah saya mah enak. Ya iyalah gimana nggak dipanggil sayang orang modelnya begini. Limited edition ini. Lahirnya 1000 tahun sekali. Kiai ini minta maaf nih kalau emak-emak kalau udah ketemu bapak-bapak kalau udah ketemu panas gini ilmu jarang masuk. Mesti diajak bercanda dulu biar ilmunya masuk lagi. Ya biar nge-refresh ya. Kelihatan tuh lihat tuh udah pada keluar per kepalanya tuh. Bu, senyum ya. Jangan cemberut. Ntar mau masak senyum. Nganterin makanan cium tangan suami. Mau suami jalan dadah. Ya, sambil senyum. Pulang kerja buka pintu senyum. Mau tidur besok pasti dibawa ke rumah sakit Wijaya. Diperiksa ditakut ada gangguan orang nggak pernah senyum. Saya nih demi Allah saya niat bicara seperti ini cuman pengen yuk kita sama-sama kumpul di dalam sorga bareng-bareng. Saya nggak mau kayak cuman saya sendirian cuman ibu bapak doang. Saya nggak mau. Saya mah nggak mau kalau ibu bapak masuk ke dalam sorga saya ke neraka. Wih gue tuntut. Nak aja lu. Gue yang ceramah siang-siang capek-capek. Udah kipas angin masuk angin pulang mulut udah kering. Masuk neraka terus lu nggak ada yang mau ngasih syafaat gitu. Enak aja saya emang nggak mau. Saya bakal tuntut saat saya nanti di yaumil kiamah. Seandainya masuk neraka ibu bapak ngelihat saya. Itu yang Habib mancung tuh. Coba malaikat angkat dikit mukanya tuh Habib Rifki tuh malaikat. Dulu urusan saya di rumah nggak baik sama suami. Saya musuhan sama suami. Saya dengar ceramah Habib. Alhamdulillah rumah tangga saya langgang. Makanya sampai sekarang saya digampangin masuk surga. Masukin surga tuh Habib mancung sekarang juga. Saya dapat syafaat nggak? Dapat. Urusan suami istri bu saya cuma mau bilang ibu bisa masuk surga cuma karena suami bukan karena guru. Bukan karena suami. Bapak bisa masuk surga bukan karena istri, bukan karena orang tua Pak. Bapak sudah nikah orang tua pikirin sebentar lagi mau datang Ramadan. Kasih yang terbaik sama orang tua. Ibu kasih kebesan, kasih ke menantu yang baik, kasih ke mertua yang baik. Ini udah mau Syakban datengin tuh bawa deh tuh gula 2 kintal. Insya bawain beras 1 ton. Senengin mertua. Ya Allah dapat menantu yang begitu mertua sayang luar biasa. Betul nggak? Diamplopin begitu pulang kali kasih 10 jutaan. Alhamdulillah. Seneng nggak? Seneng, gue juga senang. Guru-guru didatengin. Ini fungsinya bulan Syakban ini. Datengin tuh. Ini yang terakhir saya mau kasih tahu. Di bulan Syakban ada peristiwa 3 peristiwa. 3 peristiwa ini yang akan selalu dijadikan satu panutan di dalam setiap agama Islam. Perubahan di dalam agama ini peristiwa adanya di bulan ini. Yang pertama pengalihan daripada kiblat
yang tadinya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ada di ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 144, diabadikan oleh Allah. Baca sampai di rumah, buka Al-Qur'annya. Dibuka Al-Qur'annya 144. Allah mendengar, Allah melihat keadaan Nabi SAW yang ada keinginan untuk kiblat dijadikan Masjidil Haram. Dipandang oleh Allah, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, ada peristiwa apa lagi? Rekapitulasi kehidupan. Buku catatan kehidupan kita semua akan diserahkan kepada Allah pada tanggal 15 Sya'ban. Tanggal 15, waktu itu bertepatan di Senin malam Selasa. Bagaimana caranya? Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau yang lebih banyak berpuasa selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa kita di bulan Sya'ban. Apa kata Nabi? Di bulan Sya'ban ini ada pembukuan yang diserahkan kepada Allah di setiap tengah Sya'ban. Maka dari itu aku lebih senang membawa buku ini malaikat kepada Allah. Aku dalam keadaan berpuasa. Puasa ya Bu ya. Bapak ajak anak keluarga puasa di saat nisfu Sya'ban. Ini hari kita mau baca Yasin nih. Ya, kita nih malam mau baca Yasin, seandainya ba'da maghrib kita baca Yasin. Nah, itu hari kita puasa. Ya. Kenapa? Menghormati. Saat buku ini dilaporkan kepada Allah, ditutup dalam kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada apa lagi? Ketiga, disuruh kita oleh Allah, diwajibkan untuk kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Salawat Bu yang banyak. Bapak salawat. Lagi dagang, lagi ada di pasar, salawat biar tambah berkah. Salawat itu bisa mancing rezeki. Salawat itu bisa ngebahagiain hati, bisa nyenengin hati. Ibu bapak nggak akan pernah mendapatkan kebahagiaan kecuali mengingat Allah dan Nabi-Nya. Kita manusia ini nggak ada kebahagiaan itu, kita udah ditakar sama Allah. Ngelihat duit banyak juga nggak bakalan kita senang. Sekarang saya mau tanya, banyak nggak orang kaya? Banyak orang kaya. Hidupnya senang nggak? Belum tentu. Kita nggak ada, kita cukup, tapi senang hidup nggak? Senang. Ibu bapak punya rumah, rumahnya nggak kekunci tengah malam, nggak pusing kerampokan. Mereka pasang CCTV, mereka pasang lagi satpam, 2 di depan, 2 di belakang, tidur nggak nyenyak. Kita alhamdulillah, pintu juga nggak kekunci, rampok masuk, apa yang mau diambil? Karpet butut, iya. Orang TV digebuk dulu baru nyala. Betul nggak? Alhamdulillah. Kita mah tidur-tiduran di goler-goleran, ada di keramik kayak di ubin kayak pulas. Kita mah tidur nggak butuh tempat tidur yang 300 juta, 180 juta. Perlu yang begitu? Pernah tidur di kasur yang begitu? Masa? Saya pernah Bu. Pak, saya ngomongin kasur nih Pak. Saya mau nikah waktu itu, mau beli isi kamar. Saya datang ke salah satu tempat pembelian. Saya tanya, saya mau beli 1 set, berapa? 380 juta. Saya kaget. 380 juta, iya. Oh ya udah kalau gitu saya beli kasurnya aja. Iya, kasurnya aja sama tempat tidurnya 180 juta. Makin tambah kaget. Saya tanya, ini tidurnya bagaimana caranya? 180 juta tiap malam saya mimpi Nabi. Kalau saya tiap malam mimpi Nabi, gue usahain duitnya. Oh iya Pak, ini tidurnya enak begini. Ah udah nggak jadi. Akhirnya beli yang 5 juta, tidur pules-pules juga. Betul nggak? Saya datang ke rumah teman, saya pegang.
Saya tanya, saya lagi sholat di depan di rumah teman nih. Saya bilang, nih kasur kayak yang saya mau beli waktu itu nih. Saya tanya, Fulan, saya nggak sebut namanya ya. Ini anak salah satu anak dewan DPR RI. Salah satunya ini anak teman saya. Saya bilang, nih jangan-jangan harga berapa nih? Sekian, Bib. Satu set berapa? 380 juta. Nah, kan betul nih kasurnya. Emang istimewanya nih kasur apa? Enak, Bib, didudukinnya tuh enak banget, Bib. Saya dudukin, oh iya bener enak loh. Enak betul-betul. Kalau tidur, iya Bib, soalnya lekukan dari kasur ini ngikutin lentur badan kita, Bib. Jadi tulang kita begitu bangun nggak sakit, Bib. Saya nggak kebayang orang ancaran kalau tidur di kasur begituan. Seminggu kagak bangun-bangun. Bener nggak? Keenakan orang tidur di situ aja sampai ngigo-ngigo. Sambil ngorok ileran kemana-mana. Makanya ibu wajib, bapak wajib bersyukur. Sudah nikmat, apa yang Allah udah kasih ini udah nikmat buat kita. Gak ada kekurangan sama sekali. Tinggal tahu caranya bagaimana pancing untuk mencari kebahagiaan hanya kepada Allah. Sujud, minta ampun kepada Allah. Yakin kalau Allah pasti akan memberikan jalan keluar kebahagiaan kepada kita dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah berkahkan desa Ancaran. Khususnya bagi warga pasar desa Ancaran yang punya usaha diberkahkan usahanya. Yang kurang dalam rezeki dibuka pintu rezekinya. Yang halal, yang berkah, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak sholawat boleh nggak? Tahu sholawat tibil kulub? Yang punya penyakit dipegang penyakitnya. Yang punya sakitnya sakit di dada, jantung atau di mana, pegang. Saya punya sakit di kaki, pegang kakinya. Ya, yang punya air, airnya dibuka. Yang ada air, airnya dibuka. Yang buat nenangin hati dibuka. Kita baca salawati bil qulub, insyaallah berkah salawati bil qulub ini penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha abda wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina wa dawaiha wa abdah wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang hatinya dalam keadaan gundah mudah-mudahan diberikan ketenangan oleh Allah. Yang mudah-mudahan yang punya niat hajat yang besar Allah kabulkan dengan sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pesan terakhir saya yang pertama, jangan lupakan selalulah kita beribadah kepada Allah. Yang kedua, berusaha untuk supaya menjadi manusia yang jujur.
Jika kita mendapatkan ujian, cepat-cepatlah berjumpa dengan Allah dan tahu pasti Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Amin ya Rabbal. Dan yang keempat terakhir, banyaklah bersalawat kepada Nabi. InsyaAllah mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir Rasul bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya nggak bisa sampai selesai karena hari ini saya harus dari sini. Saya ada acara lagi di Cilimus. Saya ada acara di Cilimus. Nanti sore saya langsung berangkat ke Majalengka, Malausma. Minta maaf, minta ridha, minta doanya. Jazakumullahu khairan jaza. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.